Shalom Bapak Ibu Saudara yang berkasih dalam Tuhan. Senang sekali lagi kami sekeluarga untuk kesekian kalinya terus menemui Anda semua dengan sukacita dalam program kita Amen, Agree with God, Move with God, Encounter with God Now. Saya mengajak Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada pagi hari ini, kembali kita siapkan hati kita, buka hati kita, karena saya percaya pagi hari ini Tuhan akan mengajar kita nilai-nilai yang baru, hal-hal yang baru. Dan saya juga percaya bahwa firman Tuhan yang diberitakan pagi hari ini tidak akan kembali sia-sia. Bahkan firman Tuhan yang diberitakan pagi hari ini akan menjadi bekal untuk kita sepanjang hari ini berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih pagi hari ini kami mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mendengar kembali program Amin bersama-sama. Kami tahu semuanya karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami buka hati kami untuk kami belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah di tengah-tengah kami. Kami mohon Roh Kudus, Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua. Dan biarlah Engkau sendiri yang memberikan hikmat, pewahyuan, dan pengertian akan Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah di tengah-tengah kami, dan kami menyerahkan Roh Kudus semuanya ke dalam tangan-Mu. Jamah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada pagi hari ini, yang menyaksikan program Amin pagi hari ini ya Bapak, biar mereka boleh mengalami Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih, kami mengucap syukur dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan para malaikat Roh Kudus. Lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin. Pagi hari ini Bapak Ibu semua, dari tempat ini saya berdoa supaya Anda semua dalam keadaan sehat, dan Anda semua juga dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Mari pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dalam program Amin hari ini, saya memberi judul khotbahnya adalah Jangan Melupakan Tuhan dalam Rencana. Saudara, waktu kita membuat sebuah plan, sebuah rencana dalam hidup kita, bukanlah sesuatu yang salah. Tetapi saudara, kita jangan pernah melupakan Tuhan dalam setiap rencana yang setiap Anda dan saya bangun. Saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama dalam Yakobus pasal yang keempat. Kalau saudara pelajari firman ini, dikisahkan tentang seorang yang ingin pergi berdagang serta mendapat untung. Apakah salah jika kita membuat rencana? Mungkin orang berkata, apakah boleh kita buat rencana? Saya percaya tidak salah, justru bagus. Kita harus punya plan. We have to plan. Kita harus memiliki sebuah rencana. Bahkan saya menganjurkan Anda, buatlah rencana sebaik mungkin. Tetapi kalau Anda pelajari dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 dan 17, mengingatkan Anda dan saya pagi hari ini untuk melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Bukan dengan mengandalkan otak dan pikiran kita saja, tapi kita mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Yakobus 4 ayat 15 berkata, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu, saudara. Yakobus pasal 4 ayat 15 benar-benar mengajarkan kita untuk kita mereview kembali apapun yang kita mau lakukan, apapun yang kita mau kerjakan. Biarlah kita semua berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu dan sebagainya. Saudara, ketika kita masuk tahun baru, ini adalah bulan Februari, masih juga termasuk masih awal tahun, saudara. Dan awal tahun adalah sebuah momentum bagi setiap kita untuk mulai merencanakan hidup selama 1 tahun ke depan. It doesn't matter dalam situasi pandemik, bukan berarti kita pasrah dan tidak berbuat apa-apa. Saya percaya setiap kita akan, we have to plan, kita harus membuat perencanaan apa yang kita mau kerjakan. Semua hamba Tuhan mulai berdoa, menyusun rencana apa yang mereka mau lakukan di tengah pandemik ini, program-program apa yang mau mereka lakukan, gereja mau buat program apa, semuanya we have to plan. Dan setiap para pengusaha juga mereka mau shifting bisnis apa, ngerjain apa, semua pasti akan punya rencana. Bahkan keluarga juga punya rencana, bahkan anak-anak muda juga mereka punya rencana. Sebagian mereka mau menikah di tahun ini, gimana cara menikahnya dan sebagainya. Mereka mungkin mau bekerja, mereka mungkin mau mulai usaha apa dan sebagainya. We have to plan. Kita harus punya rencana. Hanya saja saudara, saya just remind you this morning, pagi hari ini dimanapun Anda berada, semua hamba-hamba Tuhan, semua anak-anak Tuhan, semua para pengusaha, I just remind you this morning,
Hanya jangan sekalipun kita melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan-perencanaan yang kita buat. Sangat bagus saudara, sangat bagus kalau kita punya rencana untuk menyusun tahun ini. Kita nggak menyerah dengan keadaan pandemik. Kita nggak cuma diam saja rebahan. We have to plan. We have to plan for the church. We have to plan for our business. We have to plan for our family. Kita mesti membuat plan dalam setiap kehidupan kita. But jangan melupakan Tuhan dan libatkan Tuhan. Biarkan Dia berperan dalam setiap perencanaan kita. Khususnya dalam 1 tahun ini, Yakobus melalui firman-Nya saudara mengajar kita, menegur jemaat untuk membuat rencana yang tidak melibatkan Tuhan. Itu tidak boleh saudara. Tapi kita tidak boleh tidak melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Bahkan dikatakan saudara, kita harus berkata, jika Tuhan menghendaki, aku tahun ini akan buat ini. Jika Tuhan menghendaki, aku mau pelayanan ini. Jika Tuhan menghendaki, aku mau buat shifting dalam usaha pekerjaanku, aku mau ngerjakan ini. Jika Tuhan menghendaki, aku mau ngerjakan ini dan sebagainya. We have to plan, but libatkan Tuhan dalam setiap rencanamu. Itu adalah poin yang pagi hari ini saya mau sampaikan kepada setiap Anda, para hamba Tuhan, para bisnismen, para ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga, semuanya, bahkan anak-anak muda. We have to plan. Tapi sekali lagi, remember, Yakobus ngajari kita, biarlah kita berkata, jika Tuhan menghendaki, aku akan berbuat ini, aku akan berbuat itu. Maksudnya adalah kita jangan pernah sampai tidak melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Saudara, menjadi pertanyaan, why? Kenapa penting untuk melibatkan Tuhan sih dalam setiap perencanaan? Saya mau memberikan beberapa alasan supaya menguatkan. Alasan ini sangat menguatkan kita supaya kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan. Sekali lagi, kita harus berencana dan kita harus merencanakan sebaik mungkin, sedetail mungkin. Dan kita nggak boleh menyerah dengan keadaan pandemik ini. Tapi sekali lagi, saya mengajak Anda untuk kita belajar alasan kenapa kita harus melibatkan Tuhan dan tidak boleh sampai tidak melibatkan Tuhan dalam rencana. Yang pertama, karena manusia tidak tahu hari esok. Pertanyaannya, kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Karena kita nggak ada yang tahu hari esok. Saudara, masuk dalam pandemi ini, semua gereja di seluruh dunia, semua pengusaha, semua manusia, mereka menghadapi yang lebih mengerikan daripada pandemik, lebih mengerikan daripada virus, yaitu ketidakpastian. Saudara, menunggu dalam sebuah ketidakpastian merupakan sesuatu yang membosankan, sesuatu yang nggak pasti itu sangat-sangat tidak mengenakan, saudara. Dan nobody knows sampai kapan pandemi ini benar-benar berakhir. Nobody knows, tidak ada yang tahu sampai kapan benar-benar semua akan kembali seperti sedia kala. Saya masih ingat saudara, ada beberapa orang dan teman-teman dan juga jemaat yang punya anak, mereka sudah berencana 2021, bahkan sekolahnya sudah mengumumkan akan onsite, mereka akan sekolah tidak online lagi. Tapi di end of the day, hari ini semua tetap online saudara. Jadi saudara, manusia nggak pernah tahu hari esok. Makanya kita harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Kenapa saudara? Karena manusia terbatas dan tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Namun percayalah, Tuhan tahu segala sesuatu, termasuk apa yang akan terjadi di masa depan. Karena itu baiknya ketika kita meminta hikmat untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, libatkan Tuhan. Saudara, orang yang paling berhikmat di seluruh dunia, yaitu Salomo, dengan segala hikmat dan pengetahuannya pun, dia berkata juga sama, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di masa depan. Dia sadar hanya Tuhanlah yang mengetahui masa depan. Tidak ada manusia manapun yang bisa mengetahui hari esok. Amsal 27 ayat yang pertama, janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang terjadi pada hari itu. Dalam terjemahan lain dikatakan, janganlah menyombongkan diri atas rencana-rencanamu untuk esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, jangan membual tentang hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang terjadi. Salomo adalah orang yang paling berhikmat di seluruh dunia ini. Dan Alkitab berkata, dari dulu, sebelum dan sesudah, tidak ada raja yang memiliki hikmat seperti Salomo. Tuhan sendiri yang mengatakannya. Artinya kalau mengenai hikmat, Anda tidak perlu meragukan yang namanya Salomo. Tapi dalam segala kebijaksanaan dia berkata, jangan memuji hari esok, karena engkau nggak tahu apa yang akan terjadi. Why the reason?
Yang pertama, Tuhan bicara sama saya begitu kuat di hati saya. Kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan? Tahun ini gereja juga membuat planning. Kehidupan kami, keluarga, semuanya buat planning. Tapi Tuhan ingati, remember, jangan sampai tidak melibatkan Tuhan dalam rencana. Kenapa mesti? Karena kita nggak tahu hari esok, tapi Dia tahu. Because He's the Alpha and Omega. Artinya Dia tahu yang sekarang, dan juga Dia tahu akan masa depan kita. Nobody knows di seluruh dunia kecuali Tuhan. Jadi kalau Anda mengikuti Dia, libatkan Tuhan dalam rencanamu, maka saya percaya Anda akan nyampe kepada masa depan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tapi kalau Anda nggak melibatkan Tuhan, Anda bisa kecewa. Kenapa? Karena apa yang Anda pikirkan seringkali justru yang terjadi sebaliknya dari apa yang Anda pikirkan. Kenapa? Sekali lagi, karena manusia tidak tahu hari esok. This is the first reason. Alasan yang kuat kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Yang kedua alasannya, kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap membuat perencanaan dalam hidup kita. Yang kedua, karena kemampuan manusia terbatas, saudara. Percaya kata saya, sepintar-pintar manusia di bumi ini pasti suatu saat akan menyadari bahwa dirinya terbatas dalam kepintaran. Itu yang terjadi dalam kehidupan Salomo. Sehebat apapun dia, sekuat apapun dia, menyadari bahwa semua kayak sia-sia. Hidup manusia seperti uap, hari ini ada, besok hilang. Dan kenapa? Karena kita terbatas semuanya, saudara. Sekuat-kuat manusia, suatu saat mereka akan mengalami yang namanya kelemahan tubuh. Sebutkan siapa orang terkuat di dunia, siapa orang atlet angkat besi atau apapun yang terkuat, toh ujung-ujungnya mereka juga terbatas dan akhirnya mengalami kesakitan. Dan banyak juga ada orang yang begitu sehat, binaragawan, olahragawan, tapi mati karena penyakit. Kenapa? Karena manusia terbatas dan memiliki kelemahan. Hanya Tuhan satu-satunya yang memiliki kemampuan yang tidak terbatas, saudara. Dia yang menciptakan manusia tentu punya kemampuan melebihi semua akal, pikiran, dan kekuatan manusia. Apa yang sanggup Dia lakukan melampaui apa yang kita pikirkan. Karena itu percaya dan bergantung selalu kepadanya. Sekali lagi, sepintar-pintarnya manusia, bahkan merekayasa segala sesuatu, Tuhan lebih pintar dalam menggenapi rencananya. Karena tidak ada rencana Tuhan yang gagal, saudara. Kita sepintar apapun mau mengatur, merekayasa, tidak akan pernah berhasil karena kita punya keterbatasan. Kita bisa belajar dari story of Raja Ahab dan Raja Yosafat dalam peperangan dengan Aram, 1 Raja-Raja pasal 22. Anda bisa baca ini semuanya, kronologisnya ayat ini Anda bisa buka dan baca, renungkan. Saya cuma ambil intinya. Intinya Raja Yosafat berkata kepada Ahab, bertanya kepada Tuhan sebelum mereka berperang. Dia mau melibatkan Tuhan dalam perencanaan, itu di ayat 5. Ahab bertanya kepada nabi-nabinya atau nabi. Lalu ayat 6, saudara, namun tidak mau bertanya kepada Mika nabi Tuhan, tapi dia bertanya kepada nabi Baal, saudara, bukan nabi Tuhan. Waktu itu adalah zaman nabi Mika, saudara. Di ayat 18, saudara, karena takut kalau nanti Mika memberi jawaban yang tidak mendukung rencana pribadinya, saudara. Terbukti di ayat 17, Mika menyampaikan untuk mereka pulang ke rumah masing-masing, tidak berperang. Dan Ahab marah karena ayat itu. Di ayat yang ke-18, saudara. Seringkali kita tidak mau melibatkan Tuhan, bukan karena apa, saudara? Karena kita tidak mau atau takut mendengar hal yang buruk darinya, yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan rencana kita. Seringkali orang, contoh misalnya seorang jomblo, saudara, dia naksir, sayang, mau menikah dengan seseorang, dan dia tidak mau melibatkan Tuhan karena dia takut ketika Tuhan bicara bahwa ini bukan jodohnya, dan itu membubarkan semua, membatalkan semua perencanaan yang sudah ada. Seringkali waktu kita mulai usaha, kita mulai pelayanan, dan kita agak takut melibatkan Tuhan. Sebenarnya kenapa? Karena kita takut kalau Tuhan bicara ternyata sebaliknya nggak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Seringkali manusia melakukan itu. Dan saya just remind you, libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Bahkan sebelum kita berencana, libatkan Tuhan. Dan mari sama-sama berdoa, minta supaya Tuhan yang berbicara dan memberikan plan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sekali lagi, karena seringkali lebih sulit untuk kita mengubah atau membatalkan rencana yang sudah kita buat dibanding kita mengikuti rencana Tuhan dari awal, saudara. Dan bahkan yang terjadi adalah kita membuat rencana lalu kita minta ACC Tuhan, cuma minta tanda tangan. Dan itu sebenarnya tidak benar, saudara. Harusnya kita berdoa dulu, bertanya sama Tuhan,
Nah, ini yang terjadi, saudara. Dan akhirnya ketika Anda baca, pelajari the story daripada Ahab dan Yosafat, pada akhirnya, saudara, mereka tetap pergi berperang. Dan rencana Ahab dia menyamar, dan Yosafat tetap menggunakan pakaian kebesarannya di ayat 29 dan 30. Namun pada akhirnya Ahab pun mati. Bahkan kalau Anda lihat matinya nggak sengaja, tapi justru Yosafat yang aman. Ahab akhirnya mati dan darahnya dijilat anjing, ayat 38. Dan kejadian ini digenapi. Ini menggenapi firman Tuhan di pasal 1 sebelumnya, 1 Raja-Raja 21. Dan matinya juga lucu, saudara. Dia nyamar dalam peperangan, lalu tiba-tiba ada seorang pemanah yang mana sembarangan pas kena di sambungan baju daripada raja. Ini menurut saya antik. Kenapa unik? Itu membuktikan bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang sempurna. Kita bisa membuat rekayasa apapun, tapi sesuai itu terjadi, saudara. Jadi kalau Anda pelajari God plan and man plan, itu berbeda sekali. Sehebat apapun Ahab menghindar, bahkan merekayasa sesuatu, rencana firman Tuhan tetap terjadi atas hidupnya. Padahal kalau saat itu Mika berbicara dan Ahab mau mendengarkan, mungkin jalan ceritanya akan berbeda. Mungkin Ahab tidak akan mengalami kematian, karena Mika berkata bahwa tidak usah berperang, semua kembali ke rumah masing-masing. Tapi Ahab sudah telanjur membuat plan, sudah telanjur membuat rencana bahwa dia akan ikut berperang. Dan akhirnya apa yang terjadi, sekalipun dia merekayasa, menyamar. Bayangkan, saudara, orang menembak memanah, lalu dengan sembarang bisa kena kepada Ahab, saudara. Dan ini membuktikan bahwa sebenarnya kalau kita nggak melibatkan Tuhan, bahkan kita udah melakukan rencana dulu, lalu Nabi Tuhan datang mengingatkan kita bahwa rencana itu salah, kita tetap jalani, ada konsekuensi seperti Ahab yang ngalami, saudara. Makanya kenapa saya bilang kita harus libati Tuhan dalam setiap perencanaan, karena kemampuan manusia terbatas. Gak peduli sepintar apapun kamu merekayasa situasi keadaan, rencana kita, kekuatan kita, kemampuan kita terbatas. Tapi kalau kita libatkan Tuhan, jalan ceritanya akan berbeda. Ahab kalau saja mendengarkan Nabi Tuhan Mika, maka dia gak akan mengalami kematian. Yang ketiga, saudara, kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan? Karena manusia hidupnya sementara, saudara. Nobody knows. Makanya kita libatkan Tuhan. Karena manusia hidup sementara, Yakobus menekankan bahwa manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan segala sesuatu, bahkan hidupnya sendiri. Kenapa? Karena hidupnya sementara. Bagai uap yang sebentar aja kelihatan, lalu tiba-tiba lenyap, saudara. Ketika manusia berencana tanpa melibatkan Tuhan, maka hal itu sebagai bentuk kesombongan manusia yang sebenarnya tidak berdaya, tidak memiliki kemampuan atau kemampuannya terbatas, tapi berlagak seperti menjadi Allah yang bisa mengatur masa depan. Padahal mereka sangat terbatas. Kita nggak tahu kapan akhir daripada hidup kita. Saya membaca sebuah cerita menarik, saudara. Seorang yang bernama Christina Grimmie. Dia adalah seorang pemenang dari The Voice Amerika 2014. Waktu itu dia cuma runner up 3, saudara. Dan saudara, apa yang terjadi dalam kehidupannya? Ini orang muda, gadis muda ini terkenal dan luar biasa. Dia memiliki wajah yang cantik, dan dia juga seorang yang memiliki suara yang baik sekali, bagus sekali, memiliki impian segudang, saudara, harapan. Dia berencana akan menulis lebih banyak lagu lagi, membuat album, melakukan tour banyak ke semua daerah. Lalu apa yang terjadi? Suatu hari setelah Christine melakukan konser, seperti biasa dia mau melakukan acara jumpa fans, saudara. Tidak disangka itulah akhir daripada terakhir kali dia manggung dan jumpa fans. Kenapa, saudara? Karena di tengah-tengah acara jumpa fans, ada seorang pria menembaknya 3 kali dan akhirnya dia meninggal, saudara. Siapa yang menyangka gadis yang mempunyai suara yang begitu indah, mempunyai masa depan yang begitu bagus, hidupnya tetapi begitu singkat, saudara. Think about it, renungkan ini. Kalau seperti itu, Anda harus merenung satu hal. Apakah arti hidupmu, saudara? Yang hari ini ada, besok nggak ada. Itu sebabnya hidupmu sama seperti uap. Yakobus mengingatkan Anda pagi hari ini, mengingatkan saya dan Anda semua hari ini, semua teman-teman, keluarga, dan diingatkan semuanya. Hidup kita seperti uap. Hari ini ada, sebentar kelihatan, lalu tiba-tiba lenyap, saudara. Yakobus sedang mengingatkan kembali. Terkadang kita sibuk membuat banyak rencana, banyak masa depan, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu.
namun melupakan satu hal, bahwa kapanpun kita bisa pulang dan meninggal, saudara. Jadi apa arti hidupmu, saudara? Makanya libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Ada begitu banyak orang buat plan jauh sekali, itu bagus, saudara, visioner. Tapi saudara jangan lupa libatkan Tuhan. Karena ketika kita tidak melibatkan Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang kadang-kadang kita nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Makanya libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Yang keempat, kenapa kita harus libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan? Karena rencana yang kita buat belum tentu sesuai dengan rencana Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara, biarlah ketika kita berencana, kita bisa mengatakan, jikalau Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. This is the word yang very powerful, mengingatkan kita semua untuk ketika kita membuat rencana, biarlah kita berkata, jika Engkau menghendaki, kami akan buat ini, kami akan buat ini, kami akan buat ini. Yakobus memberikan sebuah pesan yang kuat sekali pagi hari ini untuk kita. Kalau kita buat rencana, biarlah kita menyelipkan sebuah kata, jika Tuhan menghendaki, kami hidup, kami akan buat ini, dan sebagainya. Jikalau apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan menggagalkannya, jangan kecewa, jangan marah, karena Tuhan lebih tahu rencana yang mulia, yang baik untuk hidup Anda. Dia lebih tahu jalan cerita yang terbaik. Seringkali waktu kita udah buat plan, lalu kita mulai libatkan Tuhan, lalu Tuhan menggagalkan rencana itu. Saya mau kasih tahu buat Anda, ucap syukur sama Tuhan. I have so many plan, dan tidak semua plan yang saya buat jalan. Tidak semua plan yang saya buat jalan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tapi saya nggak marah. Saya belajar melalui Yakobus ini berkata, hidup kita itu sementara. Kita nggak pernah tahu. Dan kita harus libatkan Tuhan. Karena rencana yang kita buat belum tentu sesuai dengan rencana Tuhan. Dan belum tentu Tuhan disekakan dengan setiap rencana kita. Jadi kita harus libatkan Tuhan dan berkata, jika Tuhan menghendaki, kami hidup, kami akan buat ini, dan sebagainya, saudara. Yang kelima, saudara, kenapa kita harus libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan? Karena rencana manusia cenderung jatuh ke dalam berbagai kesalahan. Sekali lagi, rencana manusia sering cenderung jatuh kepada kesalahan demi kesalahan. Makanya kita perlu libatkan Tuhan. Di dalam melakukan perencanaan, terkadang manusia suka sekali melupakan Tuhan. Dan ketika dia melupakan Tuhan, maka cenderung jatuh dalam kesalahan-kesalahan, bahkan kesalahan yang fatal, saudara. Yang pertama, ketika itu terjadi atau itu gagal atau apapun, saudara, itu akan kadang-kadang bisa menjadi marah sama Tuhan, tidak lagi mau berrelasi dengan Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Kadang-kadang juga ketika itu berhasil tanpa melibatkan Tuhan, jadi memegahkan diri sendiri, menjadi congkak, sombong, menjadi merasa bangga bahwa merasa mampu dan bisa tanpa melibatkan Tuhan. Tidak mau lagi kadang-kadang tahu kehendak Tuhan, dan mereka menganggap bahwa I have to plan by myself, dan ini semua jadi tanpa harus melibatkan Tuhan. Jadi angkuh, saudara. Lalu menempatkan diri lebih utama daripada Tuhan, dan istilahnya saya duluan yang buat rencana, Tuhan yang belakangan. Nanti kalau rencana ini gagal baru kita tanya Tuhan dan sebagainya. Lalu merasa bisa menyaingi Tuhan, merasa sederajat dan tidak perlu dengan Tuhan. Terlalu percaya diri, sampai akhirnya terlalu intelektual, terlalu canggih, sehingga menganggap Tuhan gak penting untuk dilibatkan, saudara. Sekali lagi, saya mengajak Anda untuk mari kita bersama-sama libatkan Tuhan. Dan my conclusion, saudara, belajar seperti Nehemia, saudara. I have the word yang luar biasa, saudara. Ketika Tuhan berbicara kepada kehidupan Nehemia, bagaimana melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Kalau Anda baca nanti dalam Nehemia, dan saya menyimpulkan, saudara, dari the story of Nehemia, ada 3 hal penting, dan ini yang saya mau share kepada Anda this morning. Dan setelah kita mengerti alasan kenapa kita harus libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, lalu yang terakhir, what should I do, apa yang harus saya lakukan. Jadi saya sudah tahu nih bahwa Tuhan penting dalam perencanaan, saya harus libati Tuhan. Ada begitu banyak alasan kenapa saya harus melibatkan Tuhan. Lalu apa yang mesti saya lakukan? Conclusion saya, yang mesti Anda lakukan adalah yang pertama pray, yang kedua plan, lalu yang ketiga baru action, saudara. Ini adalah sesuatu yang penting sekali. Berdoa artinya berdoa, tanya Tuhan apa yang harus dilakukan. Seperti yang tadi saya sampaikan dalam Yakobus pasal 4 ini. Dan kita harus berkata, Tuhan, jika Engkau menghendakinya, aku akan hidup dan melakukan ini, itu, dan sebagainya. We have to pray. Kita harus berdoa dulu. Stop untuk buat plan, tapi kita berdoa, bertanya kepada Tuhan,
apa yang Dia mau atas hidup kita. Berapa banyak dari Anda yang tahun 2021 jangan dulu buat plan, bukan berarti kita nggak perlu buat plan. Sekali lagi saya garis bawahi, we have to plan. Tapi sebelum plan, let's we pray. Mari kita berdoa. Tanya Tuhan, 2021 apa yang mesti aku lakukan? Bagaimana pelayananku, apa yang harus aku kerjakan? Apa yang aku harus kerjakan di gereja? Apa yang aku harus kerjakan kepada keluargaku? Aku sebagai kepala rumah tangga, aku nggak bisa nyerah atau menerima nasib karena pandemik ini. What should I do? Apa yang harus aku lakukan? Setelah Anda berdoa dan bertanya Tuhan, maka saya percaya Roh Kudus akan berbicara. Dan setelah Roh Kudus berbicara, mari bersama-sama dengan mereka, bersama-sama dengan Roh Kudus, we have to plan. Kita membuat perencanaan. Setelah kita mendengar firman, arahan Tuhan, buat rencana, buat perhitungan, semuanya sesuai dengan arahan yang Tuhan berikan. Persiapkan diri kita. Kalau Tuhan berbicara sebuah visi yang baru, siapkan dirimu. Stretching your faith, stretching, upgrade yourself, upgrade semua knowledge Anda, semua kehidupan Anda, skill Anda, sesuai dengan apa yang Tuhan bicara tahun ini dalam kehidupan Anda. Yang pertama, we have to pray. Lalu habis itu bersama-sama dengan Roh Kudus, setelah Dia memberikan arahan, setelah Dia memberikan himbauan, setelah Dia memberikan direction kepada kita, we have plan. Mulai nyusun rencana, mulai mengadakan persiapan demi persiapan. Saya percaya ketika Nuh Tuhan bicara kepada dia buat batra, dia nggak diam aja. Dia setelah dia mendengar, dia membuat perencanaan. Dia mulai kumpuli kayu, dia mulai kumpuli semua bahan-bahan, lalu dia membuat sebuah batra. Dalam kehidupan Anda dan saya, we have to plan, but before we plan, we must pray. Kita mesti berdoa, saudara. Berdoa terlebih dahulu, setelah mendapat arahan, and we plan, saudara. Lalu kita membuat perencanaan demi perencanaan. Lalu setelah itu, saudara, jangan cuma mendengar, melakukan perencanaan, tapi tidak melakukannya. Tapi yang ketiga, kita harus action, saudara. Adalah ketaatan kita dengan dasar plan dan rencana yang sudah dipersiapkan dengan melibatkan Tuhan sebelumnya. Bersama dengan Roh Kudus kita percaya kita pasti mampu. Saya percaya 2021 bagi setiap Anda yang berdoa dan membuat plan bersama-sama dengan Roh Kudus, dan Anda tinggal melakukannya obedient dengan apa yang Tuhan sudah plan dalam hidup Anda, you will be success. Kamu akan berhasil oleh karena Tuhan. Kenapa berhasil? Karena kita nggak tahu apa yang mesti kita kerjakan, tapi Roh Kudus tahu, because He's the Alpha and Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dia yang tahu masa depan. Dia akan memberitahukan kepada kita what should we do, apa yang mesti kita lakukan. Dia akan memberitahukan kepada kita apa yang harus kita kerjakan, sehingga kita akan berhasil mencapai tujuan kita. Kita perlu melakukannya dengan iman bersama-sama Tuhan, melangkah. 1 Samuel 30 mengajarkan saya tentang apa itu pray, apa itu plan, dan apa itu action, saudara. It's not only the story of Nehemiah, tapi the story daripada King David mengajarkan saya what is a pray, what is a plan, and what action. Saudara, Daud bisa saja, kalau Anda baca 1 Samuel 30, Daud bisa saja langsung menyerang Amalek sebagai respon manusiawi, sebagai seorang suami, apalagi suasana sedang kacau, dia dalam posisi terjepit, rakyat hendak melempari dia dengan batu. Tapi saudara, ketika semua istri mereka, anak-anak mereka diculik, apa yang Daud katakan? Ayat 7 dan 8, Daud memilih untuk berdoa. Kita sebelum membuat rencana, we have to plan. Bayangi Anda sebagai suami, istrimu diculik orang, lalu apa yang mesti Anda lakukan? Mana rakyat marah, rakyat mulai panas, keadaan terjepit, dan hendak melempari dia dengan batu. Saudara, tapi baca ayat ini, saudara. Daud memilih untuk berdoa. Dia bertanya kepada Tuhan. Memang tidak dicatat Daud merencanakan apapun, tapi saudara, dia membawa 600 orang, dan memang itu adalah pasukan yang mengikuti dia, bahkan sampai Daud kabur waktu ke Filistin dalam 1 Samuel 27 ayat 2, hingga ketika dia diurapi menjadi raja Yehuda, 2 Samuel 2 ayat 3 sampai 4. Artinya sebenarnya Daud sudah fully prepared, saudara, mempersiapkan semuanya dengan terbaik untuk melakukan action, yaitu mengejar Amalek, saudara. Dia bertanya, Tuhan, akankah aku kejar atau tidak? Apakah Engkau akan memberikanku kemenangan? Saudara, ini luar biasa. Pray, plan, and action, saudara. We have start in prayer, mulai dengan doa, lalu Tuhan memberikan arahan, dan kita membuat rencana. Tapi rencana ini bukan lagi rencana kita, tapi rencana yang sudah melibatkan Tuhan, rencana di mana Tuhan yang memberikan direction, rencana di mana yang memberikan ide adalah Tuhan.
lalu kita dengan iman bersama-sama melangkah dengan Roh Kudus action, maka saya percaya Anda akan mengalami hal yang ajaib sama Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini tahun 2021 ini, kita start dengan doa, kita start dengan plan, tapi bukan plan kita, tapi plannya Tuhan, plan yang sudah melibatkan Tuhan, plan yang sudah diarahkan, diberikan direction daripada Roh Kudus, dan kita tinggal obedient, taat melakukannya sesuai dengan plan Tuhan, dan kita akan berkata, Lord, it's not my will but your will be done. 2021 saya percaya bagi orang-orang yang melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaanmu, keluargamu, masa depanmu, bahkan gereja, pelayanan, semuanya, kamu akan lihat bahwa Tuhan akan buat perbedaan yang signifikan. Mungkin ada banyak orang memplan rencana tapi gagal, tapi saya percaya rencana yang melibatkan Tuhan akan berhasil. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa, hari ini aku berdoa untuk setiap rencana-rencana. Hari ini dimanapun Anda berada, kalau Anda memiliki setiap rencana, angkat tanganmu dan mari berdoa sama-sama. Bapak, aku berdoa, berbicara kepada setiap kami. Mulai hari ini, kalau Kau suruh kami rombak ulang kembali, kami akan mengulang kembali untuk membuat plan. Tapi sebelum kami membuat plan, we must to pray. Kami mesti berdoa, dan kami mau berdoa dan minta Roh Kudus arahkan kami. Aku berdoa untuk setiap umatmu dimanapun mereka berada yang menyaksikan program Amin ini. Bicara kepada mereka, beri mereka direction. What should we do? Apa yang mereka harus lakukan, Tuhan? What should I do? Apa yang harus aku lakukan, ya Tuhan? Berikan arahan untuk tahun 2021, bisnis apa yang harus aku kerjakan, apa yang harus aku lakukan, pelayanan seperti apa, semuanya. Roh Kudus berbicara, dan sama-sama dengan Kau, Roh Kudus, we make a plan. Kita buat rencana. It's not my plan but your plan. Bukan rencana kami, bukan ide dari kami, tapi rencana Tuhan dan hikmat Tuhan, ide Tuhan yang memberikan semuanya. Dan dengan iman bersama Roh Kudus, it doesn't matter, we don't know, kami nggak tahu apa yang akan terjadi dengan rencana ini, tapi by faith, we wanna walk with you. Kami mau berjalan bersama Kau dalam plan Tuhan, dalam rencana Tuhan, dan kami percaya Tuhan, increase our faith in the name of Jesus. Dan aku berdoa untuk setiap umat-Mu, berkati mereka dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, mereka yang sebagai pendeta, gembala, hamba Tuhan, Tuhan beri mereka plan untuk what should we do untuk tahun 2021 dalam pelayanan. Tuhan, untuk mereka pengusaha, kasih mereka ide-ide hikmat untuk mereka buka bisnis-bisnis yang baru, pintu-pintu yang baru terbuka. Oh, bagaimana mereka bisa survive di masa pandemi ini. Bagi mereka yang keluarga demi keluarga, berkati supaya mereka bisa survive di dalam nama Yesus. I bless them, Lord, with abundantly and overflowing in every area in their life. Be blessed in Jesus' name. Amin, amin, amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya remind you sama-sama, hari ini apapun yang sedang Anda rencanakan, silakan, we have to plan dan buat perencanaan yang terbaik. Hanya saja sebelum rencana, mulailah dengan berdoa, mulailah dengan pray, dan lalu membuat plan, lalu berjalan bersama Tuhan dalam rencana Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati dan menyertai kita. May God bless you, and see you next week dalam program Amin berikutnya. God bless you.